Materi selanjutnya adalah sistem informasi geografis, di mana sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial atau ruang di permukaan bumi. Lalu, apa saja komponen dari suatu sistem informasi geografis ini? Yang pertama, ada namanya data. Data ini diperoleh dari peta atau dari citra penginderaan jauh yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras. Perangkat keras ini adalah perangkat komputerisasi. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah software yang digunakan atau aplikasi yang digunakan dalam mengolah data spasial tersebut. Selanjutnya adalah brainware. Brainware ini adalah manusia sebagai otak yang menjalankan proses komputerisasi sistem informasi geografis ini. Baik, data. Data terdiri dari data spasial dan data atribut. Data spasial terdiri dari data raster dan data vektor. Kemudian data atribut berupa data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data spasial berasal dari peta analog, foto udara, dan citra penginderaan jauh. Data spasial dapat dimasukkan ke sistem informasi geografis dengan cara digitasi dan tabulasi. Data spasial terdiri dari dua jenis penyajian, yaitu data raster dan data vektor. Data raster adalah data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Data raster dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh dan merepresentasikan objek geografis dengan piksel. Resolusi piksel pada citra menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi. Data raster baik digunakan untuk menggambarkan batas-batas yang berubah secara gradual. Kemudian ada data vektor. Data vektor adalah data yang merepresentasikan objek di permukaan bumi dengan menggunakan vektor yang dibentuk dengan garis, titik, area, atau poligon. Kemudian jenis data yang kedua adalah data atribut. Data atribut ini data yang memberi penjelasan mengenai setiap objek, fenomena atau informasi di permukaan bumi dalam bentuk angka, tabel, atau grafik. Data atribut melekat pada data spasial. Contoh, data sebaran museum di Indonesia memiliki data atribut berupa tabel yang berisi nama wilayah, jenis wilayah, luas, dan jumlah museum. Komponen sistem informasi geografis yang kedua adalah perangkat keras. Komponen perangkat keras utama dalam sistem informasi geografis berfungsi untuk memberikan daya komputasi dan data akses yang diperlukan oleh sistem perangkat lunak. Jenis perangkat keras yang digunakan, yang pertama adalah memasukkan data. Perangkat keras yang digunakan adalah scanner dan digitizer. Kemudian untuk memproses data, perangkat kerasnya berupa CPU dan hard disk. Kemudian untuk mengeluarkan data, perangkat kerasnya adalah printer dan plotter. Fungsinya sama yaitu untuk mencetak. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, mengeluarkan data yang diperlukan. Contohnya adalah aplikasi ArcView, ArcGIS, MapInfo, QuantumGIS. Komponen yang terakhir yang paling penting adalah brainware atau kemampuan manusia, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan SIG secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Semakin tinggi kemampuan manusianya, maka sistem informasi geografisnya akan maksimal. Contohnya dalam melihat deforestasi, menemukan wilayah tambang, kemudian pengembangan wilayah, mitigasi bencana. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dimaksimalkan dalam suatu sistem informasi geografis. Semakin tinggi kemampuan manusianya, semakin bermanfaat juga sistem informasi geografis tersebut. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi geografis. Pemanfaatannya sangat luas ya. Pertama, dalam bidang SDA, dapat menginventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk wilayah pertanian. Kemudian yang kedua, untuk bidang tata ruang, dapat untuk merencanakan tata ruang
wilayah seperti pola ruang dan struktur ruang. Kemudian dalam bidang pendidikan bisa digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas pendidikan dan mengetahui sebaran tingkat pendidikan di suatu wilayah. Kemudian di bidang kesehatan juga untuk mengetahui difusi suatu penyakit dan tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Nah, jadi manfaat dari sistem informasi geografis ini sangat banyak. Keunggulannya adalah ini sangat bisa digunakan oleh siapa saja, lebih fleksibel dan lebih murah. Selain manfaat sistem informasi geografis yang banyak, keunggulan dari sistem informasi geografis terutama dapat melakukan overlay data, mengelola data statistik, menampilkan citra visual, melakukan permodelan spasial, dan mencetak peta dalam berbagai skala. Itu adalah keunggulan dari sistem informasi geografis selain murah dan fleksibel tentunya.